Kami kan ekspedisi ini mengorganisir diri dan membentuk koperasi. Kami ingin belajar bagaimana koperasi yang diajarkan Bung Hatta. Dan kami selama perjalanan juga melihat banyak koperasi-koperasi yang bisa hidup di pedalaman-pedalaman. Dengan inisiatif sendiri, dengan modal sendiri, dan nggak butuh kayak pendamping sarjana-sarjana. Mereka benar bisa survive. Misalnya di pedalaman Kalimantan Barat, ada credit union di sana. Di dalam buku ini kami contohkan satu koperasi namanya Kelingkumang di Sintang, Kalimantan Barat, yang anggotanya sampai 200.000. Sudah punya supermarket, sudah punya ATM, punya sekolah, bahkan bisa membeli hutan untuk konservasi owa, limpiau. Nah, itu koperasi yang kami lihat tumbuh dari bawah. Sementara pemerintah, rezim Prabowo terutama, lalu tiba-tiba pengen bikin 8.000 koperasi. Di setiap desa, satu desa satu koperasi, koperasi merah putih. Koperasi merah putih. Yang nggak jelas inisiatifnya, usahanya apa, feasibility studiesnya nggak ada, feasibility studiesnya nggak ada. Tiba-tiba dikasih aset kantor, disuruh bangun kantor, bahkan ada yang lahan sekolah digusur, ada yang lahan pertanian digusur untuk kantor koperasi, bahkan dikasih mobil. Tahu-tahu ada mobil, bahkan dikasih kredit dengan jaminan dana desa. Jadi melihat koperasi seperti proyek yang top down, yang padahal itu sama sekali bertentangan dengan filosofi dari koperasi itu sendiri. Dalam sebuah diskusi mendalam, Dandi Laksono bersama Novel Naswedan membedah berbagai persoalan fundamental yang dihadapi Indonesia saat ini. Mulai dari kegagalan program pemerintah hingga tawaran solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Diskusi ini menyoroti bagaimana kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah top down seringkali justru merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu poin kritis yang diangkat adalah program pembangunan ribuan koperasi di tingkat desa oleh pemerintah. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan filosofi dasar koperasi yang seharusnya tumbuh dari inisiatif dan kesadaran mandiri. Masyarakat bawah bottom up, alih-alih memperkuat ekonomi warga, pemberian aset dan fasilitas secara instan. Tanpa studi kelayakan yang matang, justru dianggap menjadi beban baru bagi perangkat desa. Sebaliknya, contoh nyata keberhasilan koperasi justru ditemukan di pedalaman, di mana warga mengorganisir diri secara mandiri hingga mampu memiliki aset besar tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah. Selain masalah koperasi, narasi ini juga membongkar asumsi dasar dalam dunia pendidikan dan ekonomi. Muncul gagasan untuk mengubah indikator kemajuan dari sekadar pertumbuhan produk domestik bruto PDB menjadi indeks kebahagiaan. Dalam isu lingkungan, transisi energi dikritik agar tidak hanya menjadi perpindahan teknologi yang tetap merusak alam. Misalnya, penggunaan kendaraan listrik tetap dianggap tidak efektif mereduksi emisi jika sumber listriknya masih bergantung pada batu, bara, dan proses penambangannya merusak ekosistem hutan. Diskusi ini juga menonjolkan keberanian beberapa daerah, seperti Trenggalek, yang memilih untuk menolak tambang emas demi mempertahankan emas hijau atau sektor pertanian dan kehutanan. Pola pikir ini dinilai lebih inklusif karena mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan usia dan gender secara berkelanjutan. Berbeda dengan industri tambang yang cenderung maskulin dan bersifat jangka pendek, di bagian akhir ditawarkan solusi politik berupa gagasan partai politik lokal yang tidak harus bersifat nasional. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai biaya politik yang mahal, yang selama ini menjadi akar masalah korupsi dan kebijakan yang hanya berpihak pada pemilik modal. Melalui narasi ini, ditegaskan pentingnya mengembalikan kedaulatan ekonomi dan politik ke tangan masyarakat melalui pendekatan yang lebih lokal dan manusiawi. Dan saya tahulah bagaimana proses bangun usaha itu nggak bisa langsung dengan tiba-tiba. Persis, gitu. Sudah ide bisnisnya nggak ada, tahu-tahu udah punya aset. It's not a good news. Itu burden buat orang yang beneran ngerti bisnis. Itu beban. Itu bukan kemudahan. Iya. Karena bisnis murni itu drive-nya selalu passion dulu kan. Betul. Membaca peluang, membaca passion, membaca kekuatan, berkolaborasi. Iya, kalau nggak ada rasa memiliki ya repot ya. Persis. Tadi kalau kita lihat bahwa
masalah, ini baru contoh-contohnya itu ya. Artinya kalau bicara masalahnya mungkin di sini juga udah banyak ditulis. Dan ini mungkin tulis baru sebagian barangkali. Sepertiga isi buku ini masalah. Oh, sepertiga masalah. Oke. Sepertiga pertama. Sepertiga yang kedua? Sepertiga yang kedua isinya adalah kita membongkar asumsi-asumsi dasar. Jadi gini, kenapa kita punya masalah dengan pendidikan? Iya, iya. Kenapa banyak bangunan sekolah yang rusak? Kenapa kita kekurangan guru dan macam-macam masalah-masalah? Itu kita bongkar asumsi dasarnya. Karena memang jangan-jangan kita selalu berpikir pendidikan itu formal. Sehingga butuh infrastruktur, butuh logistik, gitu. Ya kan, butuh seragam. Jadi membuat kerepotan-kerepotan sendiri gitu. Sama dengan ekonomi. Ekonomi itu apakah kita harus ngejar pertumbuhan ekonomi? Atau apakah pertumbuhan ekonomi itu indikatornya GDP? Bisa nggak pertumbuhan ekonomi indikatornya justru happiness? Happiness index gitu. Menarik tuh. Ya kan? Jadi bukan GDP tapi happiness index. Jadi karena gini, problem kita itu selalu di asumsi atau di gagasannya. Jadi kita ubah semua ukuran-ukurannya itu. Ukuran kemajuan itu apa sih? Karena kalau enggak, masalah kita akan sama. Solusinya hanya akan membuat masalah baru. Contohnya misalnya kalau kita ngomongin soal energi alternatif, misalnya rumah kita dari listrik mau off grid pakai solar panel misalnya. Tadinya kita misalnya 2.200, mau diganti dengan solar panel 2.200 juga, setara 2.200. Ya mungkin mahal. Kita malah nggak ganti gitu. Tapi kesadaran memulai ingin ganti dari listrik konvensional menjadi energi terbarukan, begitu kesadaran itu muncul, jangan langsung lompat ke solar panel. Oke, lu sudah punya kesadaran bahwa ini energinya harus dikurangin emisinya, maka bisa dimulai dari ganti genteng dengan genteng kaca. Udah cahaya masuk tuh. Bikin pintu kasa supaya tetap ada sirkulasi udara tapi nyamuk nggak masuk. Jadi intervensi sederhana tuh dipikirin sampai kemudian titik tertentu, misalnya kayak saya di rumah, ruangan tengah saya biarin terbuka sehingga saya punya tagihan listrik lebih rendah. Sehingga ketika kita mau berkonversi menjadi solar panel, nggak 2.200 digantikan setara 2.200 juga. Mungkin sudah lebih rendah lagi. Nah, sama dengan ketika kita mau menggantikan kendaraan fosil berbahan bensin atau solar menjadi mobil listrik. Kalau 20 juta kendaraan di Jabodetabek mau digantikan hal yang sama, kemacetannya kan nggak selesai. Betul. Satu, kemacetannya nggak selesai, nggak ada yang lebih efisien dari situ. Ya kan? Bahkan lebih buruk lagi karena mobil listrik boleh melanggar ganjil genap. Artinya lebih banyak lagi kendaraan di jalanan gitu. Lalu yang berikutnya adalah tempat kita nyolok masih pakai batu bara. Untuk bikin smelter dari nikel itu juga masih pakai batu bara. Untuk menghidupkan kompleks smelternya juga pakai listriknya batu bara. Jadi satu lubang di Sulawesi atau Halmahera dibuka untuk nikel, bukan berarti satu lubang batu bara di Kalimantan ditutup, tapi malah dibuka baru. Jadi kalau transisi energi tidak dimulai dari asumsi dasar, apa sih yang mau kita kejar dari transisi energi, dari perubahan energi? Emisi kan? Iya, betul. Berarti yang harus kita cari adalah gimana cara nurunin emisi. Bahkan masih pakai fosil, kendaraan fosil misalnya, masih pakai bensin, tapi cc-nya dibatasin, jauh lebih masuk akal daripada electric vehicle tapi tetap dibiarin powernya gede gitu. Butuh baterai gitu. Apa poinnya gitu. Karena tujuan akhirnya emisi gitu. Jadi ukuran-ukuran ini ada di sepertiga kedua itu kayak membongkar filsafat ekonominya, filsafat politiknya, filsafat interaksi sosialnya di sepertiga kedua. Baru di sepertiga terakhir buku ini ngomongin solusi-solusi praktikal. Nah, sebelum bicara solusi nih Mas Andi, membongkar cara pikir itu kan mestinya kan banyak di Indonesia pejabat-pejabatnya yang ahli-ahli ya, yang pintar-pintar. Saya kasih tantangan ke Mas Andi, coba cari cara pikir pejabat di Indonesia, baik di daerah maupun di pusat, yang telah melakukan itu. Melakukan apa maksudnya? Tadi bagaimana mengubah cara pikir untuk melakukan perbaikan dari masalah tadi. Oh, oke. Ada. Kami temukan satu contoh misalnya di Trenggalek. Ini tempat kami syuting salah satu film di sana.
di mana pemerintah daerahnya menolak tambang emas terbesar di Pulau Jawa. Jadi Trenggalek itu dari sebenarnya kalau kita lihat peta ESDM mineral di Jawa itu dari mulai daerah Wonogiri di selatan sampai Banyuwangi itu merah. Berarti mineral tuh. Emas terutama. Makanya kemudian ada tambang emas di Tumpang Bitu di Banyuwangi sana, punya Merdeka Copper Gold. Lalu ini akan ada dibikin di Trenggalek, tambang emas juga, yang luasnya 12.000 hektar, mencakup 9 dari 14 kecamatan di Trenggalek. Nah, bupatinya anak muda, Gus Ipin panggilannya. Dia ya karena warganya juga kuat menolak, dia juga akhirnya menolak, juga ikut menolak. Ya dia bersama warganya menolak. Nah pikirannya sederhana, karena ada emas hijau di sana yang lebih valuable dibandingkan emas kuning. Emas kuning itu private, dimiliki korporasi, dan setelah emas kuningnya habis juga ekonominya. Rusak lingkungannya. Sementara emas hijau, cengkeh, hasil laut, gitu ya, macam-macam pertanian, itu lebih sustain. Dan kalau divaluasi lebih gede. Nah itu cara pikir. Yang nikmati orang banyak. Ya, itu cara pikir. Dia ekonominya memang tidak melonjak-lonjak seperti emas. Mungkin tidak seperti pertumbuhan ekonominya tidak seperti Maluku Utara yang mencapai 27% yang dibanggakan satu korporasi yang dibanggakan Pak Jokowi gitu. Tapi ya begitu nikelnya habis di Halmahera atau di Maluku Utara, ya selesai juga ekonominya. Dan nggak ada dalam sejarahnya ekonomi yang sustain pasca penambangan. Dia hanya kaya ketika nambangnya musim. Ketika musimnya udah habis, ya habis juga. Nah, sementara di ekonomi hijau ini, yang terlibat lebih inklusif, lebih banyak orang yang terlibat, kepemilikannya lebih terdesentralize, gitu, lebih banyak orang, dan sustainability-nya lebih banyak. Itulah pola pikir menurut saya. Dimana yang itu sekarang kayak nggak mainstream, orang lebih cenderung melihat angka yang bombastis, instan, cepat, gitu ya. Itu kayak jadi value yang diyakini semua orang gitu sekarang. Gimana dong dengan serapan tenaga kerja? Emang kalau nggak ada tambang orang nggak kerja? Justru lapangan kerja yang diciptakan lebih besar gitu. Nelayan umur 80 tahun masih bisa melaut. Indomaret, Alfamart nggak mungkin bisa menerima karyawan lebih dari 35 tahun. Di ekonomi pabrik nggak mungkin lebih dari 40 tahun atau lebih dari 50 tahun gitu. Rata-rata masih cari yang muda, yang masih bisa digaji rendah gitu ya. Lebih makin senior, makin dikurangi pasti jumlahnya. Sementara di ekonomi pertanian, orang bahkan bisa nyasak istilahnya ya. Kalau habis panen padi, petani-petani atau bahkan bukan petani, orang yang landless nggak punya tanah nih, buruh tani yang nggak punya tanah, itu masih bisa menikmati. Jadi sisa dari padi yang udah digebyok kan dibuang ke belakang, itu masih ada sisa-sisa bulir padinya, masih bisa diambil oleh orang-orang di usia pensiun yang nggak dipensiun oleh negara. Ibu-ibu 70 tahun, 80 tahun, yang mungkin dia juga nggak pengen tergantung dengan anaknya, atau mungkin hidup sebatang kara, nggak punya jaminan sosial, nggak punya pensiun, mereka bukan ASN. Ekonomi begini nih, itu justru lebih inklusif, lebih juga memberikan ruang pada peran perempuan. Ketika ekonomi menjadi tambang, itu sudah lebih maskulin ekonominya. Perempuan yang tadinya bisa nyari ikan, ikut pengolahan ikan asin. Udah nggak punya ikon di Banyuwangi itu yang kami rekam di Tumpang Bitu, nggak punya lagi akses untuk dihilir ke nelayanan. Nah tambang ini maskulin banget, hanya laki-laki gitu ya, sehingga peran-peran domestik mereka secara sosial juga ikut hancur. Perempuan-perempuan yang tadinya punya pendapatan dan bisa dari pendapatan itu dia bisa punya bargaining position di rumah tangga, sekarang dependent terhadap income yang tunggal. Dan itu dampaknya kemana-mana. Jadi cara pandang terhadap satu peristiwa ekonomi nggak lagi dari satu indikator. Dia sudah ngomongin multi aspek, multidisiplin. Nah itu cara pandang yang kami bongkar di sepertiga kedua buku ini. Kalau kita lihat kan sebetulnya tadi masalah-masalah, kebanyakan masalah terjadi kan karena praktek-praktek korupsi sebenarnya. Baik itu masalah lingkungan dan segala macam, termasuk masalah di politik, itu kan ujung-ujungnya karena praktek korupsi juga. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya, contohnya tadi
pejabat-pejabat yang mau kemudian berpikir yang lebih komprehensif gitu ya, yang mau untuk mencari jalan untuk yang lebih untuk kepentingan masyarakat. Ini kan seringkali dihadapkan dengan persoalan di mana untuk menjadi pejabat ya kosnya besar gitu kan. Dan ketika jadi masa sih enggak mau kembalikan uangnya kemarin atau persiapan untuk berikutnya lagi, untuk modal lagi dan seterusnya. Jadi seringkali hal begitu kemudian membuat bisa jadi pejabat memilih lebih bagus dengan korporasi dapat uang. Soal itu bisa jadi carikan alasan dan segala macam. Betul. Jadi begitu besar dampaknya kalau dilihat. Apalagi pembahasan di buku ini pasti kan banyak membahas soal hal terkait dampak-dampak tadi ya. Dan itu terkait dengan ongkos politik yang mahal. Ongkos politik yang mahal, ya. Nah, terus kalau bicara tadi 3 yang terakhir, mungkin bicara solusi barangkali. Sepertiga yang terakhir bicara solusi. Oke, apa dong solusi yang paling menarik nih? Macam-macam. Sebenarnya di sisi politik kami mengusulkan ya partai nggak harus nasional. Nah, tadi kan runutan masalahnya kan. Gimana kalau kita menemukan masalah di Merauke sama di pedalaman, atau di Flores yang orang-orang. Partai nasional kan punya cabang, tapi ternyata faktanya Jakarta semua yang menentukan. Nah, sekarang kami mendesain alternatif politik, misalnya partai nggak harus nasional. Partai itu bisa lokal. Dia bisa memilih cuma ikut pemilu di Garut. Seperti yang di Aceh itu ya. Iya, seperti Aceh itu. Tapi nanti ketika dia membesar, dia bisa aja kemudian dari Garut dia kemudian jadi punya cabang di Tasik, ikut pemilu di Tasik juga. Ikut pemilu sampai ke Pangandaran, bisa aja. Sehingga tidak perlu partai-partai ini harus nyari bohir-bohir nasional yang gede-gede, karena disitulah pintu transaksinya. Kerusakan alam kita, korupsi kita itu karena ongkos politik yang mahal tadi Bang, yang Bang Novel sebutkan tadi kan, yang membuat kepala daerah atau siapapun nggak punya ruang gagasan baru nih. Semua sudah dalam rumus transaksional ini. Mau menang pemilu, mau berkuasa, ya deal sama bohir, kan gitu kan, sesederhana itu kan. Produknya omnibus law, segala macam, undang-undang Minerba, gitu segala macam, ya kan. Nah ini yang membuat kerusakan. Jadi kami menawarkan gagasan alternatif tadi, solusi-solusi tadi. Di solusi-solusi misalnya tentang dunia bisnis misalnya, sama kita kembali ke koperasi. Kita kembali koperasi ini, kita ini negara punya hari koperasi, punya bapak koperasi, tapi malah koperasinya paling nggak jalan. Bahkan sejak Soeharto. KUD itu kan gagal karena top down. Diulangi lagi dengan koperasi Desa Merah Putih yang top down lagi. Jadi kok bisa? Jadi peluangnya gagal juga lah itu ya. Kok bisa rumus yang sama lu pakai lagi? Udah jelas-jelas itu gagal gitu. Terus sama kayak food estate tadi misalnya. Ini 4 presiden ini nggak ada yang berhasil food estate dari sejak Soeharto. Mau yang pakai cara-cara otoriter kayak Soeharto, pakai tentara juga kan, zaman proyek lahan gambut 1 juta hektar gitu. Itu pakai tentara juga gitu. Orang-orang Dayak mana ada yang berani lagi sama tentara ketika itu kan, di Pulang Pisau, di Kapuas gitu ya. Itu gagal. Kalau pakai rumus misalnya, proyek ini bisa berhasil kalau komandonya efektif kayak di Cina. Ya Soeharto gagal, kurang militerisme apa gitu. Yang demokratis Jokowi gagal. Atau yang sipil lah, bukan demokratis. Sipil bukan berarti demokratis ya. Yang militer ke sipil-sipilan atau sipil ke militeran kayak SBY, food estate-nya di Merauke, Mive juga gagal. Prabowo mau merasa pegang komando lebih solid, dia nanam singkong di Gunung Mas aja juga gagal. Dan kami sampaikan faktanya di sini bahwa pangan dunia ini mayoritas disuplai oleh pertanian rumah tangga, pertanian menengah ke bawah, pertanian kecil. Jadi untuk 22% lahan, mereka bisa mensuplai pangan sampai 60%. Sementara korporasi besar, sebaliknya pertanian-pertanian skala gede ini, sebaliknya dia lahan lebih rakus, tapi kontribusinya pada pangan lebih kecil. Jadi mau pakai rumus apa sih gitu? Ceritakan di mana ada cerita sukses food estate, yang apalagi yang state driven ya, yang dikontrol negara, yang berhasil gitu. Padahal cerita itu mestinya tahu lah ya. Itu suatu hal yang semua orang bisa bicarakan ya. Dan Indonesia ini kan punya kelebihan sebenarnya. Kita punya ragam jenis pangan yang luar biasa. Di tiap daerah punya kearifan lokal. Bahkan itu harusnya dilihat sebagai kekayaan. Tapi kalau kemudian dikontrol untuk menjadi satu
jenis saja kan tentunya akan menyulitkan barangkali ya. Kerepotan sendiri. Kerepotan sendiri ya.